Assalamualaikum teman-teman. Aku akan menjelaskan secara singkat dua pemikiran filsafat dari Ibnu Rashid dan St. Agustinus. Yang pertama, Ibnu Rashid. Pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di Cordova, Andalusia, lahir seorang filosof muslim terkenal bernama Ibnu Rashid. Ibnu Rashid memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad ibnu Rashid. Orang Barat menyebutnya dengan nama Averroes. Ibnu Rashid berasal dari keluarga yang alim, terhormat, dan bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Pemikiran filosofnya. Dalam kitabnya Fas al-Makal ini, Ibnu Rashid berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukum wajib dengan dasar-dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang-orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merunungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Yang kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Pemikiran filsafat menurut Ibnu Rashid. Di dalam filsafat Ibnu Rashid terdapat 5 permasalahan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, pengetahuan Tuhan terhadap soal-soal juz'iyat. Yang kedua, terjadinya alam maujudat dan perbuatannya. Yang ketiga, keazalian dan keabadian alam. Yang keempat, gerak dan keazaliannya. Dan yang kelima, akal yang universal dan satu. Dan adapun karya-karya dari Ibnu Rashid, di antaranya 1. Bidayatul Mujtahid, ilmu fikih. Yang kedua, Faslul Makal Fima Baina al-Hikmati was-Syar'i min al-Ihsal atau ilmu kalam. Yang ketiga, Manahij al-Adillah fi Akaidi al-Millah atau ilmu kalam. Yang keempat, Tahafut at-Tahaful. Itulah singkat pemikiran filsafat dari Ibnu Rashid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat St. Agustinus. Jadi, Santo Agustinus lahir tanggal 13 November 354 Masehi di Tagaste, Numidia, atau sekarang disebut Souk Ahras, Aljazair. Menurut rekan sezamannya, Hieronymus, Agustinus telah memperbarui iman kuno pada awal hidupnya. Ia banyak dipengaruhi oleh Manikaisme dan sesudahnya oleh Neoplatinoisme dari Plotinus. Setelah dibaptis dan memeluk kekristenan pada tahun 386, Agustinus mengembangkan pendekatannya sendiri dalam filsafat dan teknologi dengan mengakomodir berbagai metode dan sudut pandang, dengan keyakinan bahwa kasih karunia atau rahmat Kristus mutlak dibutuhkan bagi kebebasan manusia. Ia membantu merumuskan doktrin dosa asal dan memberikan kontribusi penting
pada pengembangan teori perang yang dapat dibenarkan. Ketika Kekaisaran Romawi Barat mulai pecah, Agustinus mengembangkan konsep gereja sebagai suatu kota Allah yang spiritual. Berbeda dengan kota duniawi yang material, pemikirannya sangat mempengaruhi cara pandang dunia abad pertengahan. Gereja yang berpegang pada konsep Trinitas sebagaimana didefinisikan dalam Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel umumnya diidentifikasi sebagai kota Allahnya Agustinus. Dalam gereja Katolik dan Komuni Anglikan, ia dipandang sebagai seorang santo, seorang dokter gereja atau pujangga gereja terkemuka, serta pelindung para biarawan dan biarawati Agustinian. Hari peringatannya dirayakan pada tanggal 28 Agustus. Hari wafatnya, ia dipandang sebagai santo pelindung para pembuat bir, penerbit dan percetakan, teolog, pengentasan penyakit mata, serta sejumlah kota dan keuskupan. Banyak kalangan Protestan, terutama Calvinis, menganggapnya sebagai salah seorang bapa teologis reformasi Protestan karena ajarnya tentang rahmat ilahi dan keselamatan. Dalam kekristenan timur, beberapa ajarannya diperdebatkan dan secara khusus pada abad ke-20 mendapat serangan dari teolog seperti John Romanides. Namun, para tokoh dan teolog lainnya dari gereja Ortodoks Timur memperlihatkan banyak permanfaatan dari karya-karya tulisnya, terutama Georgios Florovsky. Kontreksi doktrinal terpentingnya yang dihubungkan dengan namanya adalah Filioque, yang ditolak oleh gereja Ortodoks. Ajaran-ajaran lain yang diperdebatkan mencakup pandangannya, mengenal dosa asal, doktrin mengenal rahmat atau anugerah, dan predestinasi bagaimana meski dianggap keliru dalam beberapa hal, ia tetap dipandang sebagai seorang suci atau santo dan bahkan telah memberikan sangruh pada sejumlah bapak gereja timur, khususnya Gregorius Palamas. Dalam gereja Ortodoks, pesta peringatan dirayakan pada tanggal 28 Agustus, dan ia menyandang gelar Beato yang terbakti. Sekian itulah singkat penjelasan dari dua filsafat, Ibnu Rashid dan Santo Agustinus. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.